Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah tentunya senantiasa kita panjatkan atas hadir Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid serta melanjutkan dengan kajian ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan daripada setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, dengan kita senantiasa mensyukuri segala kenikmatan tersebut, akan semakin ditambah kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya beliau nantinya akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita memasuki daripada tanggal keempat dari bulan Sya'ban, bulan yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik kita akan nantinya memasuki daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah kita istiqomahkan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini insyaallah akan berpengaruh ketika nanti memasuki di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih, ilmu mengetahui tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sah atau tidaknya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masuki daripada babu sunanis shalah, yaitu tentang kesunahan salat. Wahia sunanun katsiratun, mengenai sunnah salat tentunya sangat banyak. Awsalaha ba'duhum ila 500 sunnah. Sebagian ulama bahkan mengumpulkan setidaknya ada sekitar 500 sunnah mengenai salat. Wa ba'duhum ila 800 sunnah. Bahkan sebagiannya lagi mengatakan setidaknya ada sekitar 800 sunnah yang berkaitan dengan salat. Wa ba'duhum ila 1000 sunnah. Bahkan sebagian lagi ulama mengatakan setidaknya ada 1000 sunnah yang berkaitan tentang sholat. Artinya luar biasa banyak kesunahan-kesunahan yang tentunya sangat sayang kalau kita tidak tahu, tidak diamal demi lebih sempurnanya sholat kita. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil haditsil kursi, dan mengenai keutamaan daripada melaksanaan kesunahan-kesunahan dalam sholat, maka Allah berfirman di dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, para aulia, para wali Allah, para daripada orang-orang yang berilmu agama, ilmu syariat, maka mereka yang memusuhinya sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan memusuhi mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftarahtu, dan idaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang mana aku mencintainya, kecuali dengan mereka melaksanakan daripada kefarduan. Jadi salat wajib ini kita niatkan selain daripada penyemangat kita nantinya agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, tentu yang paling utama adalah kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat fardu inilah salah satu yang paling cepat untuk menumbuhkan cintanya Allah kepada diri kita semua.
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan idaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah kecuali nantinya akan aku tambah kecintaanku kepada dirinya. Nah, artinya dengan banyak kesunahan-kesunahan yang kita lakukan baik dalam solat ataupun di luar solat, itu sebagai nilai tambahan untuk semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka tidaklah apa yang kita dengar melainkan pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga yang kita gunakan untuk mendengar ini tidak lain, kalau sudah diridhai Allah pasti yang kita dengar ni yang baik baik. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, aku ni caknya masih banyak dengar yang jahat, telinga ni Nabi, so jadi telinga kita ni belum diridhai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak masih kemaksiatan yang kita dapatkan akibat daripada pendengaran kita. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan kita juga kalau sudah diridhai Allah, Allah cinta dengan kita, maka idaklah yang kita pandang, yang kita lihat melainkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul lagi pertanyaan, Ustaz, mata aku ni caknya dak pacak nian, terjengok yang lemak dikit, terjengok yang maksiat dikit, caknya nak benar-benar laju. Nengok di jalan caknya banyak bupatinya, apa buat buka paha tinggi-tinggi, dak ngedip lagi. Nah, maka ketika demikian bisa jadi diri kita belum dicintai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan wong yang diridhai Allah itu pasti biasanya memandang hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala in sa'alani la'utiyannah, dan kalau hambaku tadi yang aku cintai di Allah, apapun yang ia pinta maka akan aku berikan. Wala in ista'adani la'uidannah, dan apapun daripada permohonan perlindungan maka niscaya akulah yang akan melindunginya. Nah, ini daripada janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang sudah mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Syarat ataupun hal yang bisa mendatangkan keridhaan, kecintaan Allah tidak lain tidak bukan adalah dengan melaksanakan kewajiban, dan ditambah nilai plus lagi dengan melaksanakan daripada kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian aqsamus sunan, adapun pembagian sunnah di dalam solat, min nahiyati waqtiha, dari segi waktu pelaksanaannya salah satu, setidaknya ada 3. Yang pertama sunanun qabla shalah, yaitu kesunahan-kesunahan sebelum solat. Jadi ada kesunahan yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaksanakan solat. Apa itu? Kal adzan wal iqamah was siwak, seperti azan. Nah, azan ini sunnah dalam kondisi ketika solat fardu. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasannya itu adalah fardu kifayah, wajib bagi satu daerah itu harus terdengar azan. Kalau seandainya tidak terdengar azan ketika solat lima waktu, maka seluruh penduduknya akan menanggung daripada dosa. Wal iqamah, dan qomat, habis azan qomat, wasiwak, dan kemudian kalau seandainya ada maka disunnahkan juga untuk memakai siwak. Yang kedua sunanun atna'as shalah, yaitu ada sunnah di pertengahan solat. Wa tanqasimu ila qismain, dan sunnah di pertengahan solat itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada ab'ad, ada hayat. Jadi ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad wa sunniyat bidzalika li'annaha asbahatil faraid. Dinamakan sunnah ab'ad itu dikarenakan dia sangat menyerupai daripada yang fardu, yang rukun. Fayutlabu sujud sahwi, maka dianjurkan, disunnahkan kalau seandainya lupa untuk sujud sahwi. Nah, wahya bil ijmal thalatha. Nah, sekiranya mengenai sunnah abad ini kalau dikumpulkan maka ada 3. Yang pertama at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal. Nah, kita solat zuhur tadi tasyahud awal, misalnya imam lupa, diingatkan oleh makmum, subhanallah, imam tadi sudah terpeci, misalnya duduk
tegak tadi lah sudah agak lebih condong ke tegak, maka tegak ke. Karena tasyahud awal itu adalah sunnah abad yang kalau seandainya lupa maka agak pas terakhir sujud sahwi. Janganlah sudah tegak sempurna ataupun lah sudah lebih condong tegak duduknya lagi, maka batalat salatuhu, bisa jadi salatnya akan jadi batal. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan untuk berdiri melanjutkan rakaat ketiga dibandingkan dengan daripada tahiyat awal. Karena melanjutkan tahiyat apa tuh? Rukun rakaat yang ketiga itu wajib, sementara tasyahud awal tadi sunnah. Jadi jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah, di sini penting ilmunya, karena di masjid, di musola kadang banyak imam lupa. Diingatkan sudah terpeci berdiri sempurna, pas diingatkan lagi langsung duduk imamnya tadi, maka sejamaah itu batal kalau sholatnya. Nah, kemudian ada juga al-kunut. Nah, kunut. Nah, jadi kunut ini termasuk daripada sunnah abad yang kalau seandainya lupa dianjurkan sujud sahwi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Maka jangan sampai ada imam yang mana dia tadi lupa untuk kunut, kemudian lupa sujud sahwi, selesai ngomong dia, oh jamaah sekalian, tadi aku lupa nian kunut, kita ngulang lagi sholat. Nah, berarti imamnya tidak tahu ilmu fikihnya. Karena kunut merupakan daripada sunnah abad yang kalau lupa ketinggalan tidak pakai juga tidak apa-apa, tapi kalau lupa dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini yang mana biasanya yang sering dilakukan ini adalah qabla salam, sebelum salam, walaupun ada riwayat yang melaksanakan ba'da salam, tapi muktamadnya yang lebih kuatnya adalah qabla salam. Bacanya apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Nah, kita inilah yang nemen lupa, nemen tidur. Nah, itu daripada anjurannya. Nah, itu mengenai daripada sunnah. Nah, kemudian sunnah hayat adalah wahiyallati la yutlabu sujud sahwi idza tarakaha, yang mana sunnah hayat ini berupa gerakan yang tidak dianjurkan kalau seandainya lupa untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Cak mengangkat kedua tangan ketika selesai daripada rakaat kedua kan, nak ketiga kita dianjurkan mengangkat tangan. Nah, kalau seandainya lupa maka tidak perlu lagi nak sujud sahwi, karena itu termasuk daripada sunnah hayat. Nah, kemudian yang ketiga sunanun ba'da shalah, ada kesunahan setelah melaksanakan salat. Seperti apa? Kadzikri, zikir, wal julus fi musalla, dan juga duduk ketika sedang berada di tempat salat. Nah, inilah nanti kedepannya akan kita bahas satu persatu mengenai daripada kesunahan-kesunahan salat. Ada yang sebelum salat, ada yang di tengah-tengah salat, ada bahkan setelah melaksanakan salat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat. Mukaddimah pendahuluan mengenai daripada kesunahan-kesunahan salat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Dan juga senantiasa kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, kerabat tercinta kita yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang dirawat. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit mereka, diberikan kesehatan, keafiatan serta keselamatan. Dan kita juga doakan untuk kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bantu perjuangan mereka, dan mudah-mudahan segala urusan kita dunia dan akhirat diberkahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.